Halo guys, jumpa lagi bersama Rian di sini. Di video kali ini kita masih membahas salah satu orang yang sangat berpengaruh di dunia. Tapi sebelumnya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe dulu ya. Oke, kita langsung saja mulai pembahasannya. Albert Einstein adalah seorang fisikawan teoretis kelahiran Jerman. Secara luas diakui sebagai salah satu fisikawan terbesar sepanjang masa. Albert Einstein lahir di Ulm, yaitu Kerajaan Württemberg, Kekaisaran Jerman, pada tanggal 14 Maret 1879. Orang tuanya adalah Hermann Einstein, seorang agen penjualan dan insinyur, dan ibunya adalah Pauline Koch. Pada tahun 1880, keluarganya pindah ke Munich, tempat ayahnya dan pamannya Jacob mendirikan perusahaan elektrik yang diberi nama J. Einstein NCIE, sebuah perusahaan yang memproduksi peralatan listrik dengan memanfaatkan arus searah. Keluarga Einstein adalah penganut Yahudi Ashkenazi yang tidak taat. Dan saat itu, Albert Einstein bersekolah SD Katolik di Munich selama 3 tahun sejak berusia 5 tahun. Pada usia 8 tahun, ia dipindahkan ke Gymnasium Luitpold, tempat ia menempuh pendidikan SMP dan SMA sebelum ia meninggalkan Kekaisaran Jerman 7 tahun berikutnya. Pada tahun 1895, saat itu dia berusia 16 tahun, Einstein mengikuti ujian masuk Politeknik Federal Swiss di Zurich. Namun Einstein gagal meraih nilai standar di ujian pengetahuan umum. Namun ia mendapat nilai yang luar biasa dalam ujian matematika dan fisika. Pada September 1896, ia lulus pada ujian matura di Swiss dengan nilai yang pada umumnya bagus, termasuk nilai tertinggi 6 dalam mata pelajaran fisika dan matematika dengan skala 1 sampai 6. Pada usia 17 tahun, ia diterima pada program diploma 4 tahun pendidikan matematika dan fisika di Politeknik Zurich. Einstein terkenal atas pengembangan teori relativitas, tetapi ia juga membuat kontribusi penting terhadap pengembangan teori mekanika kuantum. Relativitas dan mekanika kuantum adalah dua pilar fisika modern. Karya-karyanya juga dikenal karena berpengaruh atas filsafat ilmu. Persamaan Einstein yang paling dikenal adalah rumus kesetaraan massa energi. E sama dengan mc kuadrat, yang dijuluki persamaan yang paling terkenal di dunia. Einstein menerima Nobel Fisika pada tahun 1921 atas jasanya terhadap fisika teoretis dan khusus atas penemuannya tentang hukum efek fotolistrik yang menjadi langkah penting dalam pengembangan teori kuantum. Menjelang awal karirnya, Einstein berpendapat bahwa mekanika Newton tidak mampu lagi menyatukan hukum mekanika klasik dengan hukum medan elektromagnetik. Hal ini mendorongnya untuk mengembangkan teori relativitas khusus. Tetapi ia kemudian menyadari bahwa prinsip relativitas juga dapat diperluas jangkauannya pada medan gravitasi. Dan ia menerbitkan sebuah makalah mengenai relativitas umum pada tahun 1916 tentang teori gravitasi. Einstein terus meneliti masalah mekanika statistika dan teori kuantum yang mengarah pada penjelasannya mengenai teori partikel dan gerak molekul. Einstein juga meneliti kandungan termal cahaya yang meletakkan dasar bagi teori foton cahaya. Pada tahun 1917, ia menerapkan teori relativitas umum untuk memodelkan struktur alam semesta. Setelah menghabiskan 1 tahun di Praha,
Einstein tinggal di Swiss antara 1895 sampai 1914 dan ia melepas kewarganegaraan Jermannya pada tahun 1896. Setelah hidup tanpa warga negara selama 5 tahun, Einstein memperoleh kewarganegaraan Swiss pada tahun 1901 yang tetap ia pegang sampai akhir hayatnya. Pada tahun 1905, ia dianugerahi gelar PhD di Universitas Zurich. Pada tahun yang sama, Einstein menerbitkan 4 makalah terobosan pada masa Annus Mirabilis atau dengan kata lain, tahun mujizat, yang mengantarkannya memasuki dunia akademis pada usia 26 tahun. Einstein mengajar fisika teoretis di Zurich dari tahun 1912 sampai tahun 1914. Dan kemudian ia pindah ke Berlin dan menjadi anggota akademi di Sains Prusia. Pada tahun 1933, pada saat Einstein mengunjungi Amerika Serikat, Adolf Hitler saat itu berkuasa. Karena latar belakang Yahudinya, Einstein memilih tidak kembali ke Jerman. Ia menetap di Amerika Serikat dan menjadi warga Amerika pada tahun 1940. Menjelang Perang Dunia Kedua, ia mengirim surat kepada Presiden Franklin Roosevelt yang memperingatkannya mengenai potensi pengembangan bom jenis baru yang sangat dahsyat dan menyarankan Amerika Serikat segera memulai penelitian serupa. Sarannya ini pada akhirnya mengarah pada proyek Manhattan. Einstein mendukung sekutu, tetapi menentang gagasan penggunaan fisi nuklir sebagai senjata. Einstein menerbitkan lebih dari 300 makalah ilmiah dan lebih dari 150 karya non-ilmiah. Prestasi intelektual dan orisinalitasnya menjadikan kata Einstein identik dengan jenius. Menurut Eugene Wigner, pemahaman Einstein lebih dalam dari von Neumann. Pemikirannya jauh lebih tajam dan lebih orisinal daripada von Neumann. Dan itu adalah pemikiran yang sangat luar biasa. Pada tanggal 17 April 1955, Einstein mengalami pendarahan dalam akibat pecahnya aneurisma aorta perut yang sebelumnya telah dikencangkan melalui pembedahan oleh Rudolf Nissen, yaitu pada tahun 1948. Ia dibawa ke rumah sakit dan juga sempat membuat konsep pidato yang dipersiapkan untuk penampilannya di televisi untuk memperingati ulang tahun ke-7 negara Israel, tetapi ia tidak sempat menyelesaikannya. Einstein wafat di rumah sakit Princeton. Thomas Harvey mengambil otak Einstein untuk diawetkan tanpa seizin keluarganya, dengan harapan ilmu saraf masa depan bisa mengetahui penyebab kecerdasan Einstein yang sangat luar biasa. Jenazah Einstein dikremasi dan abunya ditebarkan di tempat yang dirahasiakan. Nah, itu tadi pembahasan tentang Einstein, guys. Bagaimana menurut kalian? Buat kalian yang ingin merequest pembahasan apa lagi yang akan kita bahas di video selanjutnya, jangan lupa komen di bawah ya. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.